Ini adalah part ke-60 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 402. Setelah Anda sumbangkan 10% dari penghasilan Anda, ambillah 10% lagi untuk mengurangi hutang Anda dan 10% ketiga untuk membangun modal untuk diinvestasikan. Anda perlu mencukupkan diri dengan 70% dari penghasilan Anda. Kita tinggal di masyarakat kapitalis di mana kebanyakan manusia tidaklah kapitalis. Akibatnya mereka tidak mempunyai gaya hidup yang mereka inginkan. Untuk apa tinggal di masyarakat kapitalis dikelilingi oleh peluang dan tidak memanfaatkan sistem yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita? Belajarlah menggunakan uang Anda sebagai modal. Kalau Anda membelanjakannya, Anda tak akan pernah membangun modal. Anda tak akan pernah mempunyai sumber-sumber daya yang Anda butuhkan. Dikatakan bahwa di California rata-rata penghasilan sekarang adalah $25.000 per tahunnya. Rata-rata pengeluaran adalah $30.000. Perbedaannya itulah yang disebut tekanan keuangan. Janganlah Anda ikut-ikutan. Ujung-ujungnya uang itu sama saja dengan segalanya yang lain. Anda bisa menjadikannya bekerja bagi Anda, atau Anda bisa membiarkannya menyusahkan Anda. Hendaknya Anda tangani uang itu seperti apapun juga dalam benak Anda, dengan tekad dan keluasan yang sama. Belajarlah mendapatkan, menabung, dan memberi. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda akan belajar menangani tekanan keuangan, dan uang takkan lagi menjadi stimuli yang menempatkan Anda dalam kondisi negatif yang membuat Anda tidak bahagia atau memperlakukan sesama di sekeliling Anda dengan cara yang kurang dari berakal budi. Kalau Anda kuasai ketiga kunci pertama di atas, Anda akan mulai mengalami kehidupan Anda sebagai luar biasa sukses. Kalau Anda bisa menangani frustasi, penolakan, dan tekanan keuangan, apa yang bisa Anda perbuat tidak ada batasnya. Pernah menonton Tina Turner manggung? Dialah seorang yang telah menangani ketiga hal itu tersebut. Setelah menjadi bintang, ia kehilangan pernikahannya, kehilangan uangnya, dan menghabiskan 8 tahun dalam pencucian bisnis pertunjukan di hotel-hotel dan di klub-klub murahan. Orang tidak mau membalas teleponnya, apalagi menawarkan kontrak rekaman. Tetapi ia terus mencoba, terus menerima tidak, dan terus berupaya melunasi hutang-hutangnya dan menata keuangannya lagi. Akhirnya ia sepenuhnya kembali ke puncak di dunia hiburan. Jadi Anda bisa melakukan apapun, dan disinilah masuknya kunci keempat. Anda harus belajar menangani kecenderungan berpuas diri. Anda tentu pernah melihat orang-orang dalam kehidupan Anda, atau selebriti atau atlet yang mencapai tingkatan sukses tertentu lalu berhenti. Mereka mulai merasa nyaman dan mereka lupa apa yang mengantarkan mereka ke sana. Setinggi apapun prestasi yang telah diraih, masih jauh dari tuntas jika masih terdapat sesuatu yang ingin dicapai pada waktu mendatang. Lao Tzu, Tao Te Ching. Kenyamanan bisa menjadi salah satu emosi paling buruk bagi tubuh. Apakah yang terjadi ketika seseorang menjadi terlalu nyaman? Ia tidak lagi bertumbuh, tidak lagi bekerja, tidak lagi menciptakan nilai tambah. Janganlah menjadi terlalu nyaman. Kalau Anda merasa sudah nyaman, kemungkinan besar Anda sudah berhenti bertumbuh. Apakah kata Bob Dylan, ia yang tidak sibuk dilahirkan kembali itu sibuk mati? Entah Anda mendaki atau Anda merosot, Ray Kroc, pendiri McDonald, pernah ditanya apakah nasihatnya untuk menjamin sukses seumur hidup. Katanya, ingat saja ini: ketika Anda masih hijau, Anda bertumbuh; ketika Anda sudah matang, Anda membusuk. Selama Anda tetap hijau, Anda bertumbuh. Anda bisa mengambil pengalaman apapun dan menjadikannya peluang untuk bertumbuh, atau Anda bisa menjadikannya undangan ke pembusukan. Anda bisa memandang pensiun sebagai awal dari kehidupan yang lebih kaya, atau sebagai akhir dari kehidupan kerja Anda. Anda bisa memandang sukses sebagai batu loncatan ke hal-hal yang lebih besar lagi, atau sebagai tempat istirahat. Dan kalau itu hanya tempat istirahat, kemungkinan besar Anda tak akan lama-lama mempertahankannya. Salah satu jenis kecenderungan berpuas diri datang dari membandingkan. Saya suka berpikir bahwa saya oke karena membandingkan diri dengan orang-orang yang saya kenal. Itulah salah satu kekeliruan terbesar yang mungkin Anda buat. Mungkin itu hanya berarti teman-teman Anda kurang berhasil. Belajarlah menilai diri sendiri dari sasaran-sasaran Anda sendiri, daripada
dari apa yang tampaknya dilakukan rekan-rekan sebaya. Mengapa? Sebab Anda selalu bisa menemukan orang yang membenarkan apa yang mereka lakukan. Apakah itu tidak Anda lakukan ketika masih kecil? Apakah ketika masih kecil Anda tidak mengatakan, "Johnny boleh, mengapa saya tidak?" Ibu Anda mungkin akan menjawab, ibu tidak peduli apa yang dilakukan Johnny, dan ibu Anda benar. Janganlah Anda peduli apa yang dilakukan Johnny atau Mary atau Jonas. Pedulilah apa yang mampu Anda lakukan. Pedulilah apa yang Anda ciptakan dan apa yang Anda ingin lakukan. Bekerjalah dari sasaran-sasaran yang dinamis, yang berevolusi, yang memberdayakan, yang akan membantu Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Bukan apa yang telah dilakukan orang lain. Akan selalu saja seseorang yang mempunyai lebih banyak daripada Anda. Akan selalu ada saja seseorang yang mempunyai lebih sedikit daripada Anda. Keduanya tidaklah menjadi soal. Anda perlu menilai diri sendiri dari sasaran-sasaran Anda saja, bukan dari yang lain. Pikiran-pikiran kerdil memikirkan perkara-perkara kerdil. Benjamin Disraeli. Berikut adalah cara lain untuk menghindari kecenderungan berpuas diri. Jauhilah seminar-seminar yang membicarakan hanya kebiasaan kerja, kehidupan seksual, status keuangan, dan segalanya yang lain. Mengikuti seminar-seminar seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Mereka meracuni otak Anda dengan membuat Anda fokus kepada apa yang dilakukan orang dalam kehidupan pribadi mereka daripada apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan pengalaman hidup Anda. Mudah sekali terperangkap dalam seminar-seminar seperti itu, tetapi ingat saja bahwa orang yang mengikutinya hanyalah berusaha mengalihkan perhatian dari kebosanan yang tercipta karena ketidakmampuannya menciptakan hasil-hasil yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka sendiri. Ada ungkapan yang sering digunakan oleh Rolling Thunder, orang bijak suku Indian itu, bicaralah hanya dengan maksud baik saja. Ingatlah apa yang kita lontarkan akan kembali kepada kita. Jadi tantangan saya kepada Anda adalah untuk menjauhi sampah kehidupan. Jangan pusingkan perkara-perkara kecil. Kalau Anda ingin berpuas diri, habiskanlah waktu menggosipkan siapa tidur dengan siapa. Kalau Anda ingin menghasilkan perbedaan, pastikanlah Anda tentang diri sendiri, menguji diri sendiri, dan menjadikan kehidupan Anda istimewa. Berikut adalah kunci terakhir. Berikanlah selalu lebih daripada yang Anda harapkan. Ini mungkin merupakan kunci terpenting, sebab boleh dikata kunci ini menjamin kebahagiaan sejati. Saya ingat suatu kali pulang dari pertemuan hampir-hampir tertidur di jalanan. Polisi tidur terus membuat saya terjaga, dan dalam kondisi setengah tidur ini saya berusaha menemukan makna kehidupan. Tiba-tiba saja ada suara kecil dalam benak saya mengatakan, rahasia kehidupan adalah memberi. Kalau Anda ingin kehidupan Anda efektif, Anda harus mulai dengan bagaimana caranya memberi. Kebanyakan orang mulai kehidupannya memikirkan hanya bagaimana caranya mendapatkan. Mendapatkan bukanlah masalah, mendapatkanlah adalah ibarat samudra, tetapi Anda harus memastikan diri memberi agar Anda bisa memulai prosesnya. Masalahnya dalam kehidupan ini adalah bahwa orang lebih dahulu menginginkan segalanya. Sepasang suami istri datang kepada saya, dan yang pria mengatakan pasangannya memperlakukannya tidak baik, dan wanita mengatakan itu karena pria tidak sayang kepadanya. Maka mereka masing-masing menunggu pasangannya untuk mengambil langkah pertamanya, untuk memberikan bukti pertamanya. Hubungan apaan itu? Berapa lama akan bertahan? Kunci hubungan manapun adalah Anda harus lebih dahulu memberi dan terus memberi. Jangan berhenti dan menunggu hingga Anda menerima. Ketika Anda mulai berhitung, usailah permainannya. Anda berdiri saja sambil mengatakan, saya sudah memberi, sekarang gilirannya, dan usailah permainannya. Hilanglah dia. Silakan Anda bawa skor perhitungan Anda ke planet berputar lainnya, sebab papan skor perhitungan seperti itu tidak efektif di bumi sini. Anda harus bersedia menanam benihnya dan memupuk pertumbuhannya. Bagaimanakah jadinya seandainya Anda berkata kepada tanah itu, berilah aku buah, berilah aku tanaman? Mungkin ia akan menjawab, maaf Tuhan, tetapi Tuhan sedikit bingung. Tuhan pasti masih baru ya. Bukan begitu permainannya. Lalu akan ia jelaskan bahwa Anda dulu harus menanam benihnya, merawatnya, menyiraminya, dan mengemburkan tanahnya, memupuknya, melindunginya dan memupuknya,
Maka kalau Anda melakukannya dengan baik, Anda akan mendapatkan tanaman atau buah Anda nanti. Anda boleh saja meminta selamanya, tetapi tanah itu tak akan mengubah apapun. Anda harus terus memberi, terus memupuk agar tanahnya menghasilkan buah dan kehidupan persis seperti itu. Anda bisa mendapatkan banyak uang, Anda bisa membawahi kerajaan-kerajaan atau mengelola bisnis yang luar biasa besar atau mengendalikan wilayah luas. Tetapi kalau Anda hanya melakukan demi diri sendiri, Anda tidak betul-betul sukses, Anda tidak betul-betul berkuasa, Anda tidak betul-betul kaya. Kalau Anda mendaki puncak gunung sukses sendirian, bisa-bisa Anda jatuh nanti. Kalau mau tahu ilusi terbesar tentang sukses, bahwa sukses itu ibarat puncak yang harus didaki, sesuatu yang harus dimiliki, atau hasil statis yang harus dicapai. Kalau Anda mau sukses, kalau Anda ingin mencapai semua hasil akhir Anda harus membayangkan sukses sebagai suatu proses, sebagai cara hidup, sebagai kebiasaan berpikir, sebagai strategi kehidupan. Itulah maksud bab ini. Anda harus tahu apa yang Anda punyai, dan Anda harus tahu bahaya-bahaya dalam perjalanan Anda. Anda harus mampu menggunakan kuasa Anda dengan cara yang bertanggung jawab dan penuh kasih kalau Anda ingin mengalami kekayaan dan kebahagiaan sejati. Kalau Anda bisa menangani kelima hal ini, Anda akan dapat menggunakan segala keterampilan dan kuasa yang diajarkan dalam buku ini untuk melakukan hal-hal ajaib. Sekarang marilah kita pelajari bagaimana cara perubahan itu pada tingkatan yang lebih besar, yaitu tingkatan kelompok, komunitas, dan bangsa-bangsa. Bab ke-20, penciptaan tren, kuasa persuasi. Kita tidak akan dapat mengoperasikan pesawat bumi kita dengan sukses atau lebih lama lagi kecuali kita memandangnya sebagai pesawat yang utuh dan memandang diri kita senasib. Harus semua orang atau tidak seorang pun. Buckminster Fuller. Sejauh ini kita telah membicarakan terutama perubahan individual, cara-cara manusia bisa bertumbuh dan menjadi diberdayakan. Tetapi salah satu aspek yang tidak mungkin keliru dari dunia modern adalah perubahan yang terjadi pada tingkatan massal. Ide tentang desa global telah lama menjadi klise, tetapi masih berlaku. Belum pernah dalam sejarah dunia ada demikian banyak mekanisme ampuh untuk persuasi kelompok secara besar-besaran dan langgeng. Itu bisa berarti lebih banyak orang minum koks, mengenakan jeans Levi's, dan mendengarkan band-band rock and roll. Itu juga bisa berarti pergerakan positif besar-besaran dalam sikap di seluruh dunia. Semuanya tergantung kepada siapa yang melakukan persuasi dan mengapa. Dalam bab ini akan kita pelajari perubahan-perubahan yang terjadi pada skala massal, melihat bagaimana itu terjadi dan menelaah apa maknanya. Lalu akan kita pelajari kembali bagaimana Anda bisa menjadi seorang pembujuk dan apa yang bisa Anda perbuat dengan kemampuan-kemampuan Anda. Itu saja dulu guys, so kita akan sambung ke halaman 408. Sekian, bye bye.